warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna minal khashi'in waj'alna min muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'aana. Amma ba'd. Baik, saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kajian makna dari bacaan sholat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang makna doa iftitah, yakni doa yang pendek berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Kali ini kita membahas variasi doa iftitah yang lain yang dipraktekkan sebagian kaum muslimin juga, yakni doa yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan sebagainya. Ini doanya sebenarnya panjang, tapi ada beberapa poin yang ingin saya terangkan dulu sebelum menerangkan isinya. Poin yang pertama adalah kebanyakan yang dihafalkan kaum muslimin dalam doa ini itu adalah diputus sampai lafadz wa ana minal muslimin. Ya. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebagian besar diputus hafalannya sampai di situ. Ya. Sementara kalau riwayat hadis itu panjang sebenarnya. Jadi setelah itu ada lafaz begini lagi. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi. Faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik, tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu lafaz lengkapnya ya. Jadi saya sarankan kalau bagi antum yang belum hafal, itu bisa dihafalkan, diagendakan. Memang lebih lama, bacanya lebih lama. Itu cocoknya dibaca saat sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, afdolnya memang jangan terlalu lama. Nanti menjadikan fitnah bagi orang-orang yang masih menapaki jalan hidayah. Begitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah lafadz doa iftitah yang diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam itu kadang mengambil bentuk menggabung dengan riwayat-riwayat yang lain dan kadang dikombinasi dengan sebagian dalil dalam Al-Quran. Ya. Jadi lafadz doa iftitah ini itu bentuk finalnya biasanya tidak dimulai dari wajjahtu wajhiyya, tidak, tetapi diawali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Nah, ada tambahan-tambahan begitu ya. Nah, jadi kalau riwayat hadisnya itu ada inni wajjahtu, itu bukan dari lafadz hadisnya, tetapi dikombinasi dengan dalil dalam Al-Quran. Yang semacam itu kata An-Nawawi afdal malan. Gitu ya. Makanya kalau ada penceramah yang mengatakan nggak ada hadisnya bilang kayak gitu, maka itu bid'ah. Nah, itu keliru. Dalam ijtihad penjelasan Imam An-Nawawi, itu justru bentuk paling afdal karena menggabung dari
berbagai dalil. Karena mengamalkan banyak dalil itu lebih utama daripada mengamalkan satu dalil. Jadi kalau ada orang baca iftitah dimulai wajah tu wajhiyya, boleh. Dimulai dari inni wajah tu wajhiyya itu juga boleh, lebih afdal. Diawali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu dan seterusnya. Itu paling afdal. Gitu ya, karena menggabung dari banyak dalil. Ini harus saya tegaskan biar tidak menjadi pertanyaan atau barangkali di antara antum ada yang sempat bertanya-tanya kenapa ya doa iftitah yang variasi ini kok agak berbeda dengan riwayat dalam hadis misalnya ya. Ini pembahasan fikih singkatnya seperti itu sebenarnya. Baik, nah untuk hari ini saya menjelaskan lafadznya itu fokus pada riwayat dalam hadis ya. Fokus menjelaskan riwayat dalam hadis. Jadi kita bahasnya mulai dari lafadz wajah tu wajhiyah dan seterusnya. Karena panjang ini saya potong ya, nanti dalam beberapa pertemuan nanti kita menuntaskan pembahasan lafadznya. Untuk kali ini insya Allah kita membahas 3 kalimat dulu. Jadi sampai wa ana minal muslimin. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Oh, maaf. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya, biar kita mendapatkan berkahnya. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. hanifan wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. La syarika lahu La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. wa ana minal muslimin. Baik, kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu kalimat yang pertama. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini lafadz sahih Muslim ya, seperti ini. Kalau dalam sahih Ibnu Hibban ada tambahan musliman. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Oke. Kita bahas makna wajjahtu wajhiyah. Apa maknanya? Wajjahtu dari kata wajjaha. Wajjaha itu maknanya menghadapkan. Wajjahtu berarti aku menghadapkan atau mengarahkan. Menghadapkan atau mengarahkan. Wajhi itu maknanya wajahku. Dari kata wajhun dan ana. Nah, kenapa di situ kok iya-nya di fathah? Biasanya kalau aku itu kan disukun ya. Misalnya kolami, pulpenku ya. Baiti, rumahku. Kitabi, bukuku. Ya-nya kan disukun biasanya. Kenapa di situ kok di fathah? Wajhiyah. Jawabannya adalah karena dibaca wasol. Jadi karena bacanya wajjahtu wajhiya lilladzi, jadi langsung disambung dengan lilladzi, maka hukum tajwidnya itu ya domir itu atau ya pronoun, ya kata ganti itu wajib dibaca fathah. Wajjahtu wajhiya gitu. Jadi makna bahasa lafadz ini adalah aku menghadapkan wajahku. Makna bahasanya.
makna letter luck-nya. Nah, yang dimaksud di sini adalah aku mengarahkan konsentrasiku, seakan-akan begitu ya, karena wajah itu cerminan mana arah tujuan kita. Bahasa Arabnya cerminan qasdun kita. Target, tujuan, sasaran kita mau kemana, itu dicerminkan oleh wajah. Jadi kalau misalnya kita itu mau pergi ke arah barat misalnya, maka tentu saja kita akan menghadapkan wajah kita baru berjalan ke arah barat. Tidak mungkin kita mau pergi ke arah barat, wajah kita menghadap timur. Nah, tidak mungkin. Selatan atau utara saja nggak mungkin. Jadi namanya menuju ke satu tujuan, itu pasti simbolnya adalah menghadapnya arah wajah. Gitu ya. Nah, karena di sini maksudnya menghadapkan wajah ke Allah maksudnya, maka yang dimaksud di sini adalah mengarahkan keinginan kita untuk beribadah dan menaati Allah. Nah, seakan-akan mau bilang, aku siap menghadapkan seluruh keinginanku, daya konsentrasiku, dan perhatianku kepada Allah saja. Aku siap berpaling, mengabaikan, meremehkan, dan merendahkan segala sesuatu selain Allah di momen ini. Nah, jadi saat mengucapkan wajah tu wajhiyah itu berarti sudah harus dihadirkan bahwa hati diri ini sedang menghadap Allah. Fokus berikan hatimu pada Allah di momen itu. Nah, itu maksud wajah tu wajhiyah. Ya, di sini ada kandungan makna memurnikan aktivitas ketaatan semata-mata untuk Allah saja. Ya, dan awas, hati-hati jangan sampai dusta. Di momen ini jangan sampai dusta. Dusta itu apa sih? Dusta itu ngomong sesuatu nggak sesuai dengan realita. Itu namanya dusta. Misalnya ada yang tanya, umur antum berapa? Kemudian antum menjawab, usia saya 17 tahun. Aslinya 22 tahun. Nah, itu dusta. Dusta itu menginformasikan sesuatu, ngomong sesuatu nggak sesuai dengan realita. Makanya di sini kalau ngomong di hadapan Allah, wajah tu wajhi, aku menghadapkan wajahku kepada Allah maksudnya, itu jangan bohong di situ. Harus sesuai kenyataan. Ya, perhatikan hatinya. Jangan ngomong wajah tu wajhi, tapi hatinya dihadapkan pada selain Allah. Itu dusta. Makanya kita saat di luar sholat kan dilatih untuk jujur ya. Dilatih ngomong jujur, dilatih ngomong akurat. Itu biar apa? Nah ini biar ibadahnya itu jadi terbenahi semuanya. Kalau sudah orang mengentengkan kebohongan, maka susah dia mau ibadah benar-benar pada Allah itu. Kalau saat di luar sholat itu tidak akurat omongannya, maka susah juga mau akurat dia saat mau sholat. Nah gitu ya. Oke. Lilladzi, nah, pada kata pada kata lilladzi itu bermakna untuk, itu lam ikhtisas. Jadi aku mengkhususkan aktivitasku menghadapkan wajah itu untuk siapa? Untuk zat yang, gitu ya. Alladzi kan terjemahnya yang. Maksudnya adalah untuk zat yang fataras samawati wal arda. Fatara itu maknanya adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan Allah ya. Fatara itu menciptakan tanpa ada misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau manusia ini menciptakan semuanya ada contoh itu. Menciptakan pesawat terbang, kan niru burung itu. Ya enggak? Menciptakan robot, kan niru mekanisme manusia itu. Menciptakan kamera, nah itu kan niru mata itu, cara kerjanya mata itu. Ya enggak? Ciptakan komputer itu kan niru cara kerja otak dia. Nah, itu manusia. Manusia itu menciptakannya tidak kreatif, niru saja. Yang maha kreatif itu Allah, Al-Mubdi'. Ya. Nah, fatara itu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Apa yang diciptakan? As-samawat wal arda, langit-langit dan
bumi. As-samawat itu dijamakkan, bentuk jamak ya, karena mufradnya atau tunggalnya adalah as-sama. Jamaknya as-samawat. Kenapa jamak? Karena jumlahnya lebih dari satu. Ada 7 langit. Kalau dalam riwayat ya, ada 7 langit jumlahnya. Yang kita lihat di dunia ini baru langit yang pertama. Ya. Ya. Kenapa kok didahulukan menyebut langit sebelum bumi? Jawabannya adalah karena langit lebih mulia daripada bumi. Karena langit itu tempat tinggalnya hamba-hamba Allah yang suci di kalangan para malaikat. Adapun bumi, nah itu campur antara orang soleh dengan orang yang toleh itu. Campur. Antara orang yang baik dengan orang yang jahat itu campur. Ada nabi tapi juga ada orang kafir. Kan begitu, itu bumi. Ada orang yang berbuat taat, ada yang maksiat. Makanya didahulukan langit daripada bumi. Ini menunjukkan langit lebih mulia daripada bumi. Nah, dari sisi ini kita sudah diajari sejak awal, sudah diminta untuk menghadirkan keagungan zat yang disembah. Karena Allah yang disembah itu adalah zat yang menciptakan sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Menciptakan langit dan bumi ini coba bisa nggak ditiru sama manusia atau makhluk yang lain? Nggak bisa ya. Jadi manusia hanya bisa menciptakan kecil-kecil, itu pun niru. Tapi kalau menciptakan langit dan bumi luar biasa. Menciptakan langit saya nggak terbayangkan loh ya. Coba. Langit pertama sampai hari ini sih manusia nggak tahu itu di mana batasnya. Ya kan? Nggak tahu itu. Itu baru langit pertama. Belum langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Gimana coba manusia membuat yang seperti langit kayak itu? Nggak mungkin. Jadi dari sini sudah terlihat betapa agungnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu loh, kita yang menghadap, zat yang kita menghadap padanya itu seagung itu. Yang menciptakan langit demikian besarnya, menciptakan bumi sedemikian indahnya. Bumi itu kan indah luar biasa dan perfect lah pokoknya, kalau untuk tempat tinggal itu perfect. Sampai hari ini tidak ditemukan ada planet di alam semesta ini yang sama seperti bumi. Tidak ada. Yang dianggap mirip ada, tapi yang sama persis dengan bumi tidak ada. Ya. Orang tahu kayak gitu kalau masih kufur pada Allah itu kan kebangetan ya. Kebangetannya gimana? Lah kok bisa di alam semesta ini kalau benar katanya itu semuanya proses evolusi dari Big Bang misalnya. Tiba-tiba aja muncul kehidupan dari mikroorganisme, terus semakin kompleks, muncul jutaan variasi makhluk hidup sampai kemudian jadi manusia. Itu kan kebangetan ya, mengkufuri keindahan ciptaan Allah. Kalau logikanya sama, mestinya kan di alam semesta ini ada banyak yang seperti bumi itu. Kalau terjadi kebetulan, ya enggak? Nah yang aneh itu kan, lah kok cuma bumi yang seindah ini dan sekompleks ini kehidupannya. Kalau masih kufur itu, Masya Allah, memang ya. Itu mengingkari fitrahnya sendiri. Ya. Oke. Jadi itu sudah dihadirkan keagungan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Hanifan. Apa makna hanifan? Hanif itu dari kata al-hanaf, makna bahasanya adalah al-mail, kecondongan. Jadi pokoknya condong itu hanif, orang yang condong itu disebut hanif. Antum berdiri agak miring ke kanan itu secara bahasa hanif itu. Ya. Menara Pisa itu hanif ya. Karena miring kan. Itu mail, condong. Itu secara bahasa. Dan secara bahasa, hanif itu bisa dipakai untuk kebaikan maupun keburukan. Orang diberi pilihan, kamu mau ngaji apa ngegame? Terus milih ngegame. Nah, berarti dia hanif, condong pada kebatilan. Gitu ya. Ditawari menikah dengan orang yang jelek tapi imannya kuat, dengan yang cantik tapi kafir. Pilih mana? Nah, kalau dia milih yang jelek tapi beriman kuat, berarti dia hanif, condong pada kebaikan. Gitu ya.
Jadi hanif itu secara bahasa bisa dipakai untuk kebaikan maupun keburukan. Terus bagaimana kita memaknai yang baik itu tergantung qarinah, tergantung indikasi yang ada di sekitar kalimat tersebut. Nah, karena di sini konteksnya adalah menyembah Allah, maka hanif di sini maksudnya adalah condong pada al-haq, condong pada kebaikan, condong pada al-haq, condong pada kebenaran. Maksudnya di sini adalah condong pada agama yang benar, yakni Islam, ya. Dinul Islam. Nah, mengucapkan hanif pada lafaz ini menunjukkan bahwa kita tahu mayoritas penduduk bumi itu dalam kesesatan, sehingga kita nggak mau masuk dalam golongan mereka. Ya Allah, seakan-akan gini loh ya, ngomong hanifan itu di hati itu kayak begini. Ya Allah, saya tahu di bumi ini banyak yang ateis. Ya Allah, saya tahu di bumi ini banyak orang yang nggak percaya keberadaan Engkau. Ya Allah, saya tahu kalaupun orang itu percaya keberadaan Engkau, tapi banyak yang tidak menyembahmu. Ya Allah, saya tahu kalaupun mereka itu menyembahmu, banyak yang menyekutukanmu. Ya Allah, saya tahu ada orang yang berusaha untuk menyembahmu dengan baik, tapi dia tersesat karena tidak mendapatkan ilmu yang baik. Saya tidak ingin masuk golongan mereka, ya Allah. Saya ingin termasuk golongan yang hanif, condong pada kebenaran, ngikuti yang benar, tidak mau ikut golongan orang-orang yang tersesat seperti mereka. Nah, itu ya. Itu makna pelafalan hanif pada doa iftitah ini. Berarti semangatnya kalau baca hanif itu berarti terus berusaha mengarahkan diri ke kebenaran yang diridhoi Allah. Selalu mencari tahu mana yang paling membuat Allah ridho. Jadi standarnya mana yang membuat Allah ridho. Ini godaannya banyak loh ya. Godaannya kadang apa? Asobiah kelompok. Ya, asobiah kelompok itu pokoknya kalau organisasi saya bilang itu yang benar. Kalau yang lain mengkritik, pasti yang mengkritik salah. Nah, itu asobiah itu. Kalau antum nggak selamat dari situ, berarti nggak jujur kalau ngomong hanif. Gitu ya. Hanif itu berarti condongnya pada kebenaran. Tidak peduli itu sama dengan organisasi saya atau tidak. Kadang godaannya itu guru. Pokoknya sama dengan guru saya, ya maka itulah kebenaran. Kalau beda berarti dia kebatilan. Nah itu berarti asobiah guru. Nggak boleh. Kebenaran ya kebenaran. Meskipun di luar gurunya munculnya tetap kebenaran. Kadang fitnahnya adalah orang yang dicintai karena mungkin pasangannya berpendapat A atau lalu kemudian dikritik, lalu kemudian membela yang dicintainya. Itu fitnah juga itu. Pasangan suami istri itu ada yang terfitnah itu, ada yang tidak. Contoh yang terfitnah itu siapa? Misalnya pasangan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu istrinya kafir, suaminya ikut kafir karena cinta, ya kan? Ada pula yang tidak ikut, seperti Ummu Habibah dengan Ubaidullah bin Jahash. Jadi saat hijrah ke Habasyah, Ubaidullah ini murtad, masuk Kristen. Ummu Habibah nggak mau ikut murtad, tetap bertahan dengan Islam. Akhirnya kan cerai toh. Nah, karena keteguhannya memegang Islam, maka Rasulullah menghargainya, dilamar sama Rasulullah. Akhirnya jadi istri Rasulullah, Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Jadi gitu. Ini contoh orang-orang yang selamat dari fitnah pasangan atau orang yang dicintai dalam mengikuti kebenaran. Hanif itu semangatnya selalu berusaha condong terhadap kebenaran. Nah, di dunia itu ada lagi yang fitnahnya karena dunia. Ini di kalangan intelektual sudah mulai ke arah sana ya. Saya pernah menemukan ada profesor ceramah yang mempromosikan al-aman qoblal iman, katanya gitu. Keamanan dulu baru iman. Na'udzubillah. Maksudnya apa? Saking semangatnya mempromosikan toleransi, ya, sampai-sampai menjadikan keamanan itu menjadi nomor satu daripada iman. Nah ini kan berarti menjadikan dunia lebih utama dari akhirat kan? Ya enggak? Yang penting dunia hidup nyaman, tenang, hidup enak, itu sudah cukup, nggak peduli di akhirat ke neraka kan gitu tuh. Ini orang contoh terfitnah dunia.
Bisa diingat-ingat tadi ya, fitnahnya apa saja itu, ujiannya orang untuk mendapatkan kebenaran. Bisa organisasi, bisa guru, bisa orang yang dicintai, bisa keluarga juga, bisa juga kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saat mengucapkan hanifan, rasakan betul. Rasakan betul bahwa ya Allah, saya ingin benar-benar condong ke arah kebenaran. Ya, condong ke arah kebenaran dan tidak terbelokkan ke arah kebatilan. Nah, karena makna bahasanya seperti ini, maka sebagian ulama ada yang meringkas maknanya. Hanif itu maksudnya adalah lurus. Nah, itu ya. Itu penyingkatan makna sebenarnya ya. Hanif bermakna lurus. Dalam keadaan lurus mengikuti kebenaran. Nah, itu enggak salah juga. Cuma itu potong kompas itu ya. Pemaknaan potong kompas. Saya menjelaskan ke antum makna yang paling dasar biar mengerti asasnya seperti apa, filosofinya seperti apa. Kalau di kalangan Arab, kata Hanif itu maknanya adalah orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, itu dinamakan Hanif. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini juga tidak jauh dari makna yang saya jelaskan tadi, karena Nabi Ibrahim itu berada dalam agama yang lurus, yang berada dalam kebenaran. Ya, jadi kalau misalnya baca di kitab Sirah ada istilah hunafa, ya, itu maknanya adalah orang-orang Arab jahiliyah yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu termasuk mereka yang selamat, yang nggak mau musyrik gitu ya di zaman jahiliyah. Nah, tadi sudah saya singgung, kalau riwayat yang saya bacakan ini tadi kan riwayat Muslim ya. Setelah kata hanifan itu langsung wama ana minal musyrikin. Tapi di riwayat Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban itu ada kata musliman. Ya, jadi dalam keadaan hanif condong pada kebenaran, terus ditambah musliman. Makna musliman adalah pasrah, tunduk, patuh, menyerah pada kehendak Allah. Jadi siap untuk diatur Allah. Nah, itu makna kata musliman. Ini coba ya, satu kalimat ini aja kan maknanya dahsyat-dahsyat ya. Luar biasa itu. Itu setiap sholat antum menghayati satu makna aja sudah beda rasanya sholat itu. Apalagi ada banyak makna ini tadi yang kita bahas. Kemudian makna wama ana minal musyrikin, kata wama maknanya itu manafiyah, ma bermakna tidak di situ. Ma dalam bahasa Arab itu macam-macam ya maknanya. Kadang bermakna tidak, kadang bermakna yang, kadang bermakna apa, kadang bermakna sesuatu, banyak maknanya. Untuk konteks ini maknanya adalah tidak, wama, dan tidaklah. Wama ana, dan tidaklah aku, gitu ya, minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik itu dari kata asyroka, maknanya menduakan. Asyroka itu menduakan. Jadi orang yang musyrik itu orang yang menduakan Allah sebenarnya. Menyembah Allah, tapi sekaligus menyembah selain Allah. Berarti musyrik itu lebih baik daripada ateis ya. Karena ateis kan nggak percaya Allah. Musyrik itu masih beriman pada Allah, percaya Allah. Kalau ateis kan sudah nggak percaya Tuhan. Jadi ateis itu lebih kufur, kafirnya lebih kafir lah pokoknya ya, daripada musyrik. Nah, musyrik itu kafir yang masih percaya Allah, cuma menduakan Allah. Kesalahan orang-orang Arab Quraisy itu bukan nggak percaya Allah, mereka percaya Allah tapi menduakan Allah. Itu kesalahannya. Jadi menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Makna menyembah itu apa sih? Menyembah itu maknanya mengagungkan, menghormati, mencintai, menghinakan diri di hadapannya. Makanya orang-orang Arab Quraisy itu dikatakan menyembah berhala Al-Lata, Al-Uzza, karena mereka menyembelih hewan untuk menghormati patung itu. Menghadiahkan emas dan perak untuk
mengagungkan patung itu dan meyakini bahwa itu berpengaruh pada kehidupan mereka. Itu musyrik. Makna musyrik. Nah, berarti wa ma ana minal musyrikin itu terjemahnya, dan aku tidaklah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini penjelas Hanif tadi. Hanif tadi kan maknanya condong pada kebenaran. Nah, berarti kalau dikatakan Hanif itu condong kebenaran, disusul wa ma ana minal musyrikin sebagai penjelasnya, berarti ciri utama Hanif itu anti kemusyrikan. Ya. Ciri utama Hanif itu adalah anti kemusyrikan. Tidak mau menyekutukan Allah, tidak mau menduakan Allah. Itu ciri orang yang benar-benar mengikuti kebenaran. Jadi kalau orang mengklaim berada dalam kebenaran tapi nggak sensitif dengan yang namanya kemusyrikan, bohong itu berarti. Kata-kata Hanifnya itu bohong. Nah, zaman sekarang itu Masya Allah, mulai muncul itu paham-paham yang mengajak kemusyrikan disampaikan secara halus. Ada orang yang mengatakan wajar Nabi Isa disembah. Wah, itu sudah kemusyrikan loh itu. Kufur betul itu kalau sampai meyakini semacam itu. Ya, Allah itu menegaskan penyembah Nabi Isa itu semuanya kafir di Al-Quran. Kok mau diwajarkan itu gimana? Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Makna yang lain dari wa ma ana minal musyrikin adalah berlezat-lezat dengan nikmat Allah yang membuat kita tidak termasuk golongan orang musyrik. Jadi kayak bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku ini tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Itu kata-kata wa ma ana minal musyrikin. Ya. Terima kasih ya Allah, aku tidak lahir di negeri yang diajari menyembah sapi. Wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillah, ada kesan semacam itu. Terima kasih ya Allah, aku tidak lahir di negeri yang diajari untuk menyembah Nabi Isa. Terima kasih ya Allah, aku lahir di negeri yang tidak diajari untuk menyembah uang. Ya, dan sebagainya ya. Jadi itu maknanya taladzuz juga, berlezat-lezat dengan nikmat, tidak tergolong musyrik. Termasuk juga bisa bermakna taubat jika sebelumnya pernah musyrik. Nah, ini makna yang menonjol di kalangan sahabat. Ya. Kenapa? Karena sahabat itu sebelum Rasulullah diutus kan banyak yang menyembah berhala. Jadi saat Rasulullah mengajari lafaz ini, wa ma ana minal musyrikin, seakan-akan menyesali masa lalu. Ya Allah, dulu aku pernah menyekutukan Engkau. Dulu aku pernah menyembah Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal, Manaf, dan semua berhala-berhala lain. Sekarang aku telah bertekad hanya menyembahmu. Wa ma ana minal musyrikin. Gitu ya. Itu ada makna taubat juga. Termasuk kita kalau pernah melakukan syirik, syirik besar maupun kecil ya, maka hayati betul saat mengucapkan kata ini. Kalau syirik besar murtad ya, naudzubillah min dzalik. Yang paling mungkin kalau muslim syirik-syirik kecil. Syirik kecil itu apa ya? Riya itu contohnya. Jadi kalau pas melakukan ibadah biar dipuji orang itu kan musyrik itu, musyrik kecil maksudnya. Baca Quran biar disebut soleh, solehah. Baca tilawah dibagus-baguskan suaranya didengar orang biar dipuji suaranya indah. Itu kan musyrik. Syirik kecil maksudnya ya, bukan yang mengkafirkan. Nah, kalau semacam itu kemudian saat baca doa iftitah diingat-ingat itu sambil bertobat, wa ma ana minal musyrikin. Tidak mau aku begitu lagi ya Allah. Saya berniat bertekad untuk tidak seperti itu. Ya. Oke, jadi kata-kata wa ma ana minal musyrikin ini sekaligus bermakna ikrar, siap untuk melatih diri ikhlas dalam hidup. Penegasan bahwa kita bukan penyembah patung, penyembah berhala itu, bukan penyembah malaikat, bukan penyembah nabi, bukan penyembah wali, bukan penyembah Nabi Khidir, bukan penyembah mursyid, bukan penyembah cinta, bukan penyembah uang, bukan penyembah kekuasaan, dan seterusnya. Aku sholat ini pun juga tidak mencari pujian orang. Tidak butuh apresiasi orang. Tidak butuh pujian calon mertua. Tidak butuh kekaguman orang yang dicintai. Tidak butuh gelar ikhwan atau akhwat sejati. Tidak butuh disebut khusyuk. Wa ma ana minal musyrikin.
Nah, gitu ya. Kira-kira maknanya seperti itu. Lanjut kalimat berikutnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna bermakna sesungguhnya. Salati bermakna salatku. Makna salat itu secara bahasa adalah berdoa. Jadi antum berdoa dimanapun, acara apapun, itu secara bahasa maknanya salat. Tapi secara syar'i, makna salat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, yang dimaksud di sini adalah makna itu, yakni makna syar'i. Inna sholati, yang dimaksud di sini berarti semua sholatku, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat rawatib, sholat witir, sholat tarawih, qiyamul lail kita, sholat duha, sholat sunnah setelah wudhu, sholat hari raya, sholat sunnah mutlak, pokoknya semua sholat. Tadi kata-kata inna sholati mencakup semua sholat yang pernah kita lakukan atau akan kita lakukan. Wa nusuki, ya nusuk. Ya nusuki dari kata an nusuk. Bukan menusuk ini ya, nusuk itu bahasa Arab. Maknanya adalah ibadah. Ya. Aslinya itu dari kata nasikah. Nusuk itu dari kata nasikah. Apa itu nasikah? Nasikah itu secara bahasa bermakna perak yang dicairkan dan dibersihkan dari segala campuran. Saya ulang, nusuk itu dari kata nasikah. Maknanya perak yang dicairkan dan dibersihkan dari segala campuran. Jadi seakan-akan ibadah itu diserupakan dengan perak yang dicairkan dan dibersihkan dari segala campuran. Jadi ibadah itu diserupakan dari sisi perak, dari sisi berkilauannya indah, dan juga sama dari sisi bersihnya dia dari segala campuran yang mengotori ibadah. Nah, itu ya. Itu makna nusuk. Nusuk juga bisa bermakna kurban. Jadi segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah supaya Allah ridho. Jadi orang yang menyembelih kambing, tujuannya Allah ridho, itu nusuk maknanya, kurban. Orang menyembelih sapi supaya Allah nggak marah pada dia, karena dia merasa berbuat salah pada Allah, terus minta maaf pada Allah, nyembelih sapi misalnya. Nah itu juga disebut nusuk. Nah nusuk bermakna korban ini adalah makna yang paling dominan. Kalau disebut nusuk itu, makna dominannya adalah kurban. Berarti inna sholati wa nusuki, itu makna harfiahnya sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Nah, gitu ya. Diterjemahkan ibadah boleh nggak? Boleh. Secara bahasa nggak salah itu. Ya, tapi saya menjelaskan makna umumnya, makna dominannya nusuk itu adalah kurban. Kenapa kok sholat digabung dengan kurban? Ya, karena sholat dan kurban itu semuanya tanda pengorbanan. Sholat itu adalah pengorbanan untuk Allah, yakni mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan tenaga kita untuk menyembah Allah. Ya, nah ibadah sejati kayak gitu, berkorban bukan hanya dengan hati ya. Makanya di sini kelihatan kebatilan paham yang mengajarkan sholat dengan cara eling. Pernah dengar ya? Aku nggak sholat, aku eling, pokoknya yang penting eling lah, ingat Allah saja terus, nggak usah sholat. Nah ini contoh orang yang masih mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Berarti dia menyembah Allah hanya dengan hatinya, tapi dia sombong dan malas untuk mengorbankan untuk menyembah Allah dengan jasadnya. Nah gitu ya. Orang sholat itu komplit sudah, hatinya ya nyembah Allah, pikirannya ya nyembah Allah, matanya yang nyembah Allah, telinganya menyembah Allah, suaranya nyembah Allah, tenaganya nyembah Allah, semuanya nyembah Allah. Lebih sempurna orang sholat itu. Nah, orang yang eling itu sebenarnya malas sholat aja kan. Alasannya aku nyembah Allah dengan cara eling. Malas bilang malas itu aja lah kok. Gaya dok bilang eling-eling sekarang. Yang ikut-ikut aliran-aliran sesat itu sebenarnya begitu ya. Dia sebenarnya pengen bersenang-senang, tapi di hati punya harapan masuk surga gitu loh. Cirinya hawa nafsu kan gitu ya. Cirinya paham yang ikuti hawa nafsu itu kayak begitu.
Pengennya nyembah Allah itu seenaknya saja, tapi maunya setelah mati juga masuk surga. Nah, itu. Itu sholat. Sementara kalau kurban itu berarti mengorbankan sesuatu untuk Allah dengan hartanya. Nah, gitu ya. Jadi korban dengan badan dan mengorbankan dengan harta. Nah, jenis semacam ini itu juga disebut Allah dalam surat Al-Kautsar. Ingat ya, ada ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu memang perintah Allah. Salat digabung dengan kurban. Jadi maka inna sholati wa nusuki itu sebenarnya senafas dengan ayat fasholli li rabbika wanhar. Wa mahyaya wa mamati. Mahya itu maknanya adalah hayat, kehidupan. Mamat maknanya maut, kematian. Jadi mahya berarti kehidupanku, mamati berarti kematianku. Jadi kalau mau diganti lafaz yang serupa, wa hayati wa mauti. Inna sholati wa nusuki wa hayati wa mauti. Seakan-akan begitu ya. Itu masdar itu ya, bentuknya masdar mimi istilahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi, ya, lillah lamnya bermakna lam ikhtisas sekaligus lam milkiyah. Lam yang menunjukkan pengkhususan sekaligus kepemilikan. Jadi dari sini berarti maknanya sesungguhnya sholatku, korbanku, hidupku dan matiku itu semuanya milik Allah dan khusus hanya untuk Allah saja. Tidak ada yang memiliki selain Allah. Nah, dari sini antum harus tahu kebatilan ucapan orang yang bucin-bucin itu ya. Jiwaku hanya untukmu. Bodoh itu. Jiwa kita itu untuk Allah. Cintaku hanya untukmu. Wah, jahil itu. Cinta kita itu untuk Allah. Aku rela mengorbankan apapun untukmu. Bodoh itu. Korban kita semuanya untuk Allah. Makanya ini karena nggak ngaji iftitah itu jadinya tersesat seperti itu ya. Kalau ngaji itu iftitah akhirnya tahu bahwa itu semuanya miliknya Allah. Lu apa nggak boleh kita cinta pada suami, pada istri, pada orang, ya? Boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak boleh menjadi cinta puncak. Hidup kita bukan untuk mereka, enggak. Mereka itu orang yang kita bergaul dengannya dengan baik dalam rangka beramal soleh. Begitu ya? Kita bergaul dengan suami, dengan istri, dengan calon suami, dengan calon istri. Ini banyak yang belum nikah kayaknya ya. Nah, itu konteksnya adalah untuk beramal soleh, gitu ya. Nah, itu. Jadi coba kita kupas lagi lebih dalam ya. Ketika mengatakan inna sholati lillah, sesungguhnya sholatku untuk Allah, ini penegasan aku harus ikhlas kalau sholat itu. Aku harus benar-benar hanya karena Allah kalau sholat itu. Aku sholat bukan biar rezekiku lancar, enggak. Aku sholat bukan biar darah yang mengalir pada tubuhku lancar sehingga terhindar dari penyakit jantung misalnya. Enggak. Aku sholat bukan untuk meraih simpati para pemilih dalam pemilu. Enggak, bukan untuk itu. Gitu ya. Ini penyakitnya politisi kalau musim pemilu ya, tiba-tiba religius. Ya enggak? Sholatnya itu tiba-tiba direkam. Tiba-tiba ngimami. Gitu ya. Nah itulah sholatnya politisi itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau ngerti ayat ini, kalau ngerti doa ini, enggak akan muncul kayak begitu. Aku sholat bukan untuk dilihat orang lain. Kalau sholat biar dilihat orang lain, itu wataknya orang munafik di zaman Nabi. Mereka sholat biar kelihatan muslim. Mereka sholat biar kelihatan muslim, biar kelihatan khusyuk. Nauzubillah. Jangan. Termasuk korban. Ya. Inna sholati, inna nusuki lillah. Kan gitu ya maknanya. Sesungguhnya korbanku hanya milik Allah. Aku nggak berharap pujian masyarakat saat korban. Ada loh orang berkorban itu tujuannya, wih, korbannya gue derek gitu. Ada. Orang yang kayak gitu itu ada. Jadi berkorban sapi, sapinya gede, ya kan? Terus dia mengharap ini korbannya paling gede, korbannya paling gemuk sapinya. Terus berbangga-bangga dengan jumlah korban. Pejabat politik nyumbang korban sapi misalnya 20, diberitakan. Wah, di hati ada kebanggaan nih loh biar kelihatan. Korban saya paling
besar. Itu berarti tidak lillah kalau seperti itu niatnya. Nusuki lillah itu berarti semata-mata saat berkorban hanya mengharap pujian Allah, mengharap ridha Allah, mengharap apresiasi dari Allah. Afwan, sepertinya terjadi kesalahan teknis ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman admin untuk kembali menghubungi Ustaz. Oke, teman-teman, Afwan ya, sambil menunggu karena tadi sepertinya ada kendala. Jadi mungkin jaringan ya. Teman-teman admin yang lain minta dibantu untuk kembali menghubungi Ustaz. Sambil menunggu, kami mengingatkan ke teman-teman semuanya yang masih off cam ya. Kami harap untuk teman-teman bisa on cam semuanya sebagai bentuk adab majelis di Islamic Project 1443 Hijriah. Kemudian kami mohon juga untuk teman-teman tetap menonaktifkan. Tes 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah masuk, Ustaz. Sampai mana tadi ya? Terputus ya internet ini masalahnya kayaknya. Sampai mana? Terakhir saya ngomong apa tadi? Sampai ada yang bisa bantu teman-teman? Ya, sampai mana? Semua sholatku, kurban pengorbananku, hidup dan matiku semata-mata berharap kepada Allah. Ya, tadi saya akan memerinci ya. Memerinci makna sholat untuk Allah itu apa, kemudian korban untuk Allah itu apa. Korban sudah tadi ya? Ya. Oke, jadi lanjut ya. Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan matiku untuk Allah. Itu luar biasa makna itu. Kenapa? Karena maknanya berarti semua gerakku itu untuk Allah. Semua diamku itu juga untuk Allah. Semua kerjaku untuk Allah. Bahkan tidurku juga untuk Allah. Bahagiaku untuk Allah. Susahku juga untuk Allah. Semua waktuku untuk Allah, tenagaku untuk Allah, uangku untuk Allah, semua yang ada pada diriku, semuanya untuk Allah. Mengabdi pada Allah dan berusaha membuat Allah senang. Ya, itu makna wa mahyaya wa terputus lagi. Ya, nanti tolong panitia ya. Disambung-sambung ini nanti kayaknya kan putus berkali-kali ya videonya biar rekamannya enak nanti didengarkan yang nggak ikut. Oke. Makna yang lain dari ya wa mamati lillah itu maknanya kita karena semua mati memang oleh Allah karena memang semuanya milik Allah, ya kan? Ya, semoga Allah memanggil kita semuanya ini dalam keadaan diridhoi ya. Kan ngeri banget ya kalau dipanggil dalam keadaan masih kayak begini, masih banyak dosanya, masih amalnya kurang, masih banyak maksiat, masih dominan angan-angan duniawi, belum banyak urusan akhirat terus dipanggil, ngeri banget itu ya. Nauzubillah min dzalik. Masih terlalu banyak kita rencana-rencana ke depan untuk menyenangkan diri kita, tetapi
perhatian kita terhadap pengabdian pada Allah masih sangat kurang. Kondisi kayak gini kalau dipanggil Allah itu ngeri banget sebenarnya. Makanya berdoa, mudah-mudahan saat hari tiba Allah memanggil kita itu Allah sudah dalam keadaan ridho kepadanya. Allahumma ja'al mautana alamatan liridwanik. Ya Allah, jadikan kematian kami semuanya tanda bahwa Engkau sudah ridho kepada kami. Ya, oke. Jadi lafat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita makna ibadah yang luar biasa dahsyat, yang murni, benar-benar karena Allah, ikhlas murni semata-mata karena Allah. Seakan-akan kita ini membedakan diri dengan orang musyrik juga dengan ucapan kayak gini. Jadi seakan-akan kita itu juga mengatakan, hey, orang-orang yang menyekutukan Allah, aku tidak sama dengan kalian. Kalian masih membuang sajen ke laut karena berharap kepentingan hidup kalian dibantu penunggu laut yang kalian yakini. Kalian masih membuat sajen di gunung karena kalian yakin di sana ada penunggu yang kalau tidak kalian beri sajen akan mempengaruhi hidup kalian. Kalian masih perlu mengambil air dalam kendi untuk disiramkan ke tempat baru saat pindah rumah karena kalian merasa perlu minta izin, perlu kulon wun pada penunggu tempat baru tersebut. Kalian masih seperti itu, kami tidak. Kami meyakini segala hidup kami, mati kami, semua yang ada dalam hidup kami yang berpengaruh itu hanya Allah saja. Kami hanya menyembah Allah saja. Tidak seperti kalian yang membagi-bagi pengagungan antara Allah dengan selain Allah. Nah, luar biasa itu. Maknanya ikhlas, murni, menyembah semata-mata karena Allah. Rabbil alamin. Makna Rabb secara bahasa itu adalah Malik, pemilik. Jadi yang memiliki sesuatu itu disebut dengan Rabb. Makanya dikatakan Rabbul Manzil misalnya, itu pemilik rumah. Rabb juga bermakna Sayyid, tuan. Jadi yang menguasai budak itu juga disebut Rabb. Makanya di Quran itu budak itu kadang menyebut tuannya dengan Rabb. Subhanallah, harus bersabar ya dengan jaringan. Ya, mudah-mudahan ini tanda bahwa yang kita kaji ini ilmu yang sangat penting karena menunjukkan ada gangguan kayak begini kan ada yang nggak rela, gitu ya. Oke, Sayyid. Sayyid itu adalah tuan. Bisa juga bermakna mudabbir, pengatur. Mudabbir. Jadi Rob itu bisa bermakna mengandung makna pengatur juga. Jadi Allah itu mengatur alam semesta dengan ngasih rezeki, dengan menghidupkan, dengan mematikan, dengan memuliakan, menghinakan, membuat kaya, membuat miskin. Itu makna mudabbir semuanya di situ. Ada yang jadikan penguasa, ada yang jadikan rakyat, ada yang jadikan ulama, ada yang jadikan orang awam, ada yang dibiarkan menyesatkan, ada yang diamanai untuk menjadi pemberi petunjuk dan sebagainya. Itu mudabbir. Makna yang lain adalah murabbi. Murabbi itu yang memelihara. Memelihara yang sifatnya mengurus. Ya. Seperti kita memelihara ayam, kita jaga dengan dikasih makan, dijaga kesehatannya sampai besar, kemudian bertelur. Aktivitas kita dinamakan aktivitas robba yurabbi. Orangnya dinamakan murabbi. Masdarnya atau jaranya dinamakan tarbiyah. Nah, tarbiyah itu maknanya ngurus tadi. Ngurus supaya tumbuh kembang menjadi baik. Ideal. Makna bahasa tarbiyah itu secara bahasa beternak. Ya. Jadi mentarbiyah anggota halakoh itu menternak anggota halakoh. Itu makna bahasanya begitu ya. Tapi makna majasnya adalah mengurus, sifatnya mengurus. Murabbi. Makanya guru karena disebut murabbi karena sifatnya
ngurus ustadz disebut murabbi, itu lebih tinggi daripada ustadz biasa yang hanya menyampaikan ilmu dan pergi. Kalau murabbi itu memperhatikan betul. Kalau di tasawuf namanya mursyid. Mursyid pemberi petunjuk. Mursyid. Ya. Jadi tergantung ini ya yang buat istilah. Jadi Rabbun itu maknanya 4 ya. Malik, pemilik, Sayyid, tuan, Mudabbir, pengatur. Jadi kalau membayangkan Allah itu seperti ini. Allah itu pemilik segala sesuatu. Allah itu adalah tuan segala sesuatu. Allah itu adalah pengatur segala sesuatu. Allah itu pengatur segala sesuatu. Allah itu pemelihara segala sesuatu. Oke, lanjut. Al-alamin itu maknanya adalah kullul makhluqat, semua makhluk. Pokoknya semua selain Allah itu namanya alamin. Ya, jadi dari sini kenapa enggak hanya lillah saja, kok ada Rabbil alamin? Nah, jawabannya adalah untuk menghadirkan dalam hati bahwa zat yang kita sembah semata-mata itu adalah zat yang mengurusi seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh alam semesta, yang menjadi tuan seluruh alam semesta, yang mengurus seluruh alam semesta. Sehingga Allah itu layak untuk disembah satu-satunya, ya. Lanjut kalimat yang terakhir, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu maknanya tidak ada sekutu baginya. La-nya la nafiyah bermakna tidak. Syarik bermakna sekutu. Sekutu lahu maksudnya lillah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Kenapa enggak ada sekutu? Ya faktanya kan memang begitu toh. Siapa di alam semesta ini yang punya zat seperti Allah, yang punya sifat seperti Allah, yang punya perbuatan seperti Allah? Tidak ada, tidak ada. Semuanya terbatas. Jadi hanya Allah yang punya sifat-sifat seperti itu. Karena itu yang layak menduduki posisi disembah murni hanya kepadanya memang hanya Allah. Wa bidzalika umirtu, bidzalika binya bermakna dengan, zalika bermakna itu, umirtu diperintah. Jadi aku diperintah dengan hal itu. Dengan hal itu apa maksudnya? Tauhid, menyembah Allah semata-mata, memurnikan penyembahan hanya Allah saja, ya. Dan melakukan ibadah secara hanya kepada Allah saja. Nah, ketika kita mengakui bahwa ini semua adalah perintah Allah, berarti kita mengingkari bahwa ini buatan manusia. Kita menegaskan ini perintah Allah. Tauhid itu bukan ciptaan manusia. Ya, kayak orientalis ya, orientalis itu kan nuduh Nabi Muhammad menciptakan ide tauhid untuk memimpin bangsa Arab. Nah, kita menegaskan ini adalah perintah Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Ya. Oke, jadi ini termasuk juga memberi pelajaran kepada kita bahwa bertindak apapun itu kita harus atas perintah Allah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kita bergaul dengan manusia juga atas dasar perintah Allah. Kita memuliakan manusia itu hanya yang diperintahkan Allah untuk memuliakannya. Ya, karena kita tahu bahwa ibadah yang diterima itu memang hanya yang dipersembahkan semata-mata hanya untuk Allah. Nah, di kalimat ini juga ada satu ajaran penting bagi kita bahwa perintah tauhid pada Allah itu adalah hal terpenting dalam hidup karena percuma seluruh kiprah kita itu kalau tidak dilandasi tauhid. Percuma kiprah kita semuanya kalau kita tidak bertauhid karena akan hancur lebur, tidak dinilai semuanya di sisi Allah. Jadi aktivis yang tidak bertauhid itu rugi dia.
Hanya heroik di dunia, di akhirat jadi debu seluruh amalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Oke. Wa ana minal muslimin. Nah, wa ana minal muslimin itu maknanya aku termasuk golongan orang-orang muslim yang berserah diri. Ya. Min di situ adalah min litab'id. Min yang bermakna sebagian. Aku di antara sebagian orang-orang yang muslim. Ya, makna muslim berarti orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad. Berarti kata-kata minal muslimin itu maknanya kita ikut din, agama, millah yang dibawa Nabi Muhammad. Kita ikut din yang dibawa Nabi Muhammad, bukan din yang diciptakan orang-orang yang ngaku ketemu Nabi Khidir misalnya. Bukan din yang diciptakan aliran-aliran sesat. Bukan din yang dibawa oleh Nabi selain Nabi Muhammad. Nah, itu makna wa ana minal muslimin. Juga penegasan, kita itu siap tunduk, patuh, pasrah, menyerah pada kehendak Allah. Karena minal muslimin dari kata aslama. Aslama itu maknanya menyerah, tunduk, patuh, pasrah. Tunduk pada apa? Pada kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu tercermin pada dua hal. Apa itu? Pertama, dari wahyu. Yang kedua, dari takdir-takdir Allah. Jadi kalau orang itu sudah siap wa ana minal muslimin, maknanya aku siap tunduk, patuh, pasrah pada kehendak Allah, baik pada wahyu maupun pada takdir-takdir Allah yang menimpa kita. Ya. Oke. Yang terakhir, ada riwayat lain yang menyebut wa ana awwalul muslimin. Jadi bukan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awwalul muslimin. Kalau bermakna awwalul muslimin berarti aku adalah orang muslim yang pertama. Nah, ini kalau yang baca Rasulullah maknanya Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Tapi kalau yang baca umatnya wa ana awwalul muslimin maknanya adalah saya ingin sesegera mungkin dan menjadi yang pertama dari sisi kecepatan untuk tunduk, patuh, pasrah pada kehendak Allah. Jadi maknanya bersegera itu ya, kalau awalul muslim. Karena orang yang pertama kan berarti bersegera, cepat-cepat ya. Nah ini sifat yang sangat disukai oleh Allah, yakni mubadarah, bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak menunda-nunda, tidak menunggu susah dulu, tidak menunggu dikasih musibah dulu, tidak menunggu menguntungkan lebih dulu. Jadi sudah taat pasrah menerima seluruh syariat Allah sebelum hal-hal yang duniawi menimpa kita. Baik. Itu ya kira-kira yang bisa kita kaji untuk pertemuan hari ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Mas Suhaimi. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah sama-sama mendengarkan ya materi pagi ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung saja raise hand ya. Nanti kami persilahkan untuk bisa open cam, open mic. Silakan. Mungkin panitia yang lain bisa membantu ya. Kalau ada yang raise hand bisa langsung dibantu untuk open mic. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oh, ini Bapak kita. Mas Fadlan Rashid, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, izin bertanya. Dari yang sudah kita pelajari, ada doa iftitah Allahumma ba'id baini dan wajah tuh, maupun yang tadi Allahu Akbar kabira, yang dilanjut kemudian wajah tuh. Apakah ada Ustadz penerapan maksudnya, apakah doa iftitah ini baiknya dibaca saat siang ataupun saat malam ataupun dalam keadaan sholat-sholat tertentu Ustadz? Mungkin seperti itu. Afwan Ustadz. Baik, redaksi doa iftitah itu kapan bacanya? Apakah ada waktu-waktu khusus untuk redaksi tersebut? Jawabannya tidak. Jadi semua doa iftitah itu pernah dibaca Nabi, maknanya kita boleh mengamalkannya dan yang terbaik adalah amalkan sesuai kondisi masing-masing. Kalau pas kondisinya kita itu merasa sedih karena banyak dosa, maka yang pas adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kenapa? Karena di situ itu ada tekad yang kuat untuk taubat dan menghindar dari semua dosa, ya. Tapi kalau misalnya momennya kita ini diganggu oleh ujian-ujian duniawi, kita ini banyak sibuk karena urusan banyak pekerjaan yang mengalihkan kita untuk beribadah pada Allah.
pikiran itu penuh dengan segala hal yang sifatnya duniawi, terus kita pengen balik fitrah kita kepada Allah, maka yang pas itu adalah membaca doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatas samawati wal arda. Momennya kita bingung dengan berbagai macam pemikiran. Kita itu pengen mengambil ajaran yang paling dekat dengan ridha Allah. Pasnya doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Itu ya, musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Kita hidup di momen di mana kita itu pas versi kita ya, itu semuanya itu bisa kita praktekkan berganti-ganti yang paling sesuai dengan ujian yang kita alami. Jadi nggak terkait waktu tertentu ya, tetapi disesuaikan dengan ahwal masing-masing, kondisi masing-masing. Jelas ya? Gitu, Mas Fadlan ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup. Alhamdulillah cukup. Selanjutnya ini ada di kolom chat, ada yang bertanya, Ustaz, kalau seumpamanya sholatnya masbuk gitu ya, apakah harus iftitah dulu atau langsung ke Fatihah? Dari Mbak Mari. Enggak usah. Oke. Cek. Jaringan Anda masih bagus kan ya? Atau gimana? Tes 1 2 3. Suara saya masuk ya? Masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Oke. Saya sempat mendengar pertanyaan Mas Buk ya. Oke. Ya. Jadi sholat masbuk nggak sempat baca iftitah, ya langsung Al-Fatihah karena yang wajib kan Al-Fatihah ya. Jadi biar bisa baca Al-Fatihah ya usahakan tidak telat kalau sholat jamaah. Begitu ya. Nah, hikmahnya begitu. Atau saat sholat sendiri bisa dirasakan sebaik-baiknya sehingga bisa terasa betul yang dibaca. Oke, Mas, silakan. Sudah tidak ada ya? Baik. Kalau sudah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عال الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya teman-teman? Alhamdulillah kajiannya sudah kita tutup juga, kita akhiri. Jazakullahan kasiran buat Ustaz Muafa yang telah meluangkan waktu memberikan ilmunya untuk kita, semoga manfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang tadi mau bertanya dan belum sempat diutarakan pertanyaannya, mohon maaf sekali karena jaringannya memang agak kurang baik. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya nanti bisa banget kirim pertanyaannya di kolom komentar, nanti kami tanyakan, nanti kita sampaikan di grup, atau teman-teman bisa isi pertanyaannya di link presensi mungkin ya. Panitia bisa bantu up link presensinya. Kami mohon sekali untuk teman-teman mau bersedia mengisi link presensi, karena di sana juga ada doa-doa gitu ya. Kalau teman-teman kirim doa ke panitia itu, setiap doa teman-teman
yang walaupun doanya itu aja, tapi selalu bikin panitia makin semangat gitu untuk ngadain kajian-kajian lagi. Dan mungkin kalau teman-teman juga mau ngasih saran, boleh banget di kolom presensinya. Jadi besar harapan kami setiap kali teman-teman habis ikut kajian gitu ya, teman-teman bersedia untuk isi link presensi. Panitia boleh dibantu untuk share link presensinya. Ini kadang-kadang panitia yang futur-futur gitu ya, habis baca doanya teman-teman di link presensi langsung semangatnya naik. Insya Allah. Baik teman-teman. Alhamdulillah itu dari kita, dari The Quranic Project 1443 Hijriah di episode berapa nih? Saya hampir terlewatnya episode 6 atau 7 ya gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman menambah ilmu buat kita semua ini. Dan nggak cuma sekedar menambah ilmu, tapi mudah-mudahan juga apa yang kita serap hari ini dan kajian-kajian kemarinnya gitu ya, bisa sama-sama kita amalkan. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang kira-kira aduh ketelat nih, ada yang ini mas, ada yang kosong nggak ikut kajian episode 2 atau episode 3, episode 4, episode 1. Jangan khawatir, teman-teman bisa banget akses di YouTube ya. YouTube-nya Quranic Project insya Allah di-up di sana. Jadi teman-teman bisa banget bantu like, subscribe, share juga boleh. Tapi itu insya Allah nggak buat keuntungan kita kok gitu. Oke, jazakallahu khairan buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Ana selaku MC moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan atas segala kekurangan dan persiapan dari teman-teman panitia di Quranic Project. Saya mewakili teman-teman panitia di Quranic Project 1443 Hijriah juga mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan segala macam pengorbanannya, baik itu pengorbanan kuota juga, mudah-mudahan Allah SWT yang balas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.